antara apa yang dia laporkan, apakah konsisten ya antara PPh Potput dengan PPN, antara dengan PPh Badan, beban ya, yang satu dengan yang lainnya ya, itu akan disaling dikaitkan, kemudian dicermati lalu dianalisis ya. Secara umum keterkaitannya sama seperti waktu kita mengaitkan hubungan antara laporan keuangan ya, antara laba rugi dengan neraca, antara neraca dengan perubahan ekuitas dan perubahan ekuitas dengan cash flow yang dulu sempat kita pelajari. Nah, sekarang kita tambahin ya apa-apa kaitan itu dengan yang ada di dalam SPT. Nah, contoh sederhananya ya, meskipun nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang presentasi ya. Jadi ketika kita berbicara unsur-unsur di dalam SPT, satu sama lain itu bisa terkait dan kita kaitkan. Bisa berhubungan dan kita hubung-hubungkan. Ya. Misalnya ketika kita berbicara omset di dalam SPT PPh Badan gitu ya, maka akan relevan dan beririsan dengan isu PPN ya, karena penjualan merupakan salah satu isu penyerahan yang berutang PPN ya. Tapi ketika kita berbicara tentang cost of goods sold, harga atau harga produk ya, apakah nilai pembelian dari persediaan, maka ketika kita kaitkan dengan isu PPN ada relevansinya dengan pembelian itu berkonsekuensi adanya faktur pajak masukan ya. Karena kalau kita beli dari pengusaha kena pajak mestinya akan dapat PPN pajak masukan. Itu hubungan sekali lagi antara apa yang ada di dalam PPh dengan apa yang ada di dalam SPT masa PPN. Lalu kemudian kalau kita kaitkan antara PPN dengan PPh pemotongan dan pemungutan, bisa jadi misalnya ketika kita berbicara pajak masukan yang dapat dikreditkan, itu tidak melulu pembelian barang, tapi juga perolehan jasa. Maka ada hubungannya perolehan jasa itu dengan bagaimana withholding pemotongan PPh pasal 23-nya. Nah, ini juga akan kita analisis dan kita perdalam untuk mengetahui konsistensi dari setiap item yang dilaporkan satu sama lain. Kalau dia katakanlah memanipulasi atau merekayasa SPT tahunan saja, berbicara omset dan biaya untuk versi dia, ya, ini mungkin akan lebih sederhana karena hanya melibatkan kalau dia catat ulang, dia bikin double bookkeeping itu hanya urusan dia sendiri. Tetapi ketika dia berbicara withholding atau pelaporan SPT masa PPN, ini dia tidak berdiri sendiri. Maka lebih susah rekayasanya dan lebih valid kita membaca, memahami konsekuensi dari SPT masa yang dia laporkan, baik PPh, Potput maupun PPN. Maksudnya gimana? Dia nggak mungkin bisa ngarang bahwa dia beli barang dan dipungut PPN nilai berapa kalau dia nggak bertransaksi dengan pihak yang benar-benar menjual kepada dia. Dia tidak bisa ngarang bahwa dia sudah memotong PPh pasal 23 kalau dia sebenarnya tidak pernah ada transaksi jasa kepada pihak ketiga. Sehingga kekuatan dari SPT masa PPN dan SPT masa PPh Potput ini malah lebih lebih membuat kita confident dengan laporan yang dia sajikan ya. Kenapa? Karena ini melibatkan urusan dengan pihak lain ya, bukan murni dia catat-catat sendiri. Ketika dia urusan dengan PPh Potput, dia motong, artinya ada pihak lain yang dipotong. Ada pihak lain yang kemudian terikat dengan dia. Ada pihak lain yang bertransaksi dengan ya. Maka kekuatan dari SPT masa Potput dan PPN ini menjadi lebih menurut saya ya dibanding dengan apa yang dia sajikan di dalam laporan
tersendiri. Lebih susah dia memanipulasi SPT massa, output, dan PPN, meskipun saya tidak mengatakan itu tidak mungkin begitu ya, dibanding dia merekayasa hanya di dalam pembukuan yang dia miliki sendiri. Nah, itu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok yang diminta untuk menyajikan ya. Saya nggak tahu kemarin, karena saya belum dapat listnya ya, belum dapat listnya siapa yang akan menyajikan. Tapi saya mempersilahkan saja kelompok yang harus presentasi. Ada nanti disampaikan dulu lah, ada 2 kelompok ya, masing-masing 3 orang kalau tidak salah. Nah, nanti siapa yang beruntung untuk memaparkan terlebih dahulu ya, dan mungkin sebagian yang kedua nanti ada kesempatan berikutnya, apakah saya minta untuk memaparkan lagi atau membantah apa-apa yang kemudian sudah disampaikan ya, yang sudah disampaikan oleh kelompok yang akan presentasi ya. Kalau boleh, siapa nih ya yang mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan siapa nih yang ada nama-nama yang akan, atau saya sebut aja kelompok 1 siapa gitu, kelompok 2 siapa, silahkan. Kalau untuk kelompok 1 nanti ada Lulu, absen 17, terus ada Kartika Nindya, sama ada Anissa Zahra. Absen berapa aja tadi, Mas? Maaf. Oh iya, benar, Pak. Ada Lulu absen 17, ya. Nindya absen 22, oke. Sama Anissa Zahra absen 4. Oke. Kemudian satu lagi. Untuk kelompok 2 ada Grace absen 12. 12. Terus Mahdi Al-Yudi absen 21. 21. Sama Wildan absen 29, Pak. 29. Oke. Baik ya. Kalau lihat presensi ini 17, 22, 24, 12, 21 dan 29, saya prefer, saya tidak hafal nama teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat saat ini kita tanggal 29 Juni ya. Jadi kelihatannya yang presentasi dulu yang kelompok yang bernomor presensi 29 ya. Silakan untuk memulai presentasi dan untuk mendiskusikan materi ini dengan teman-teman. Saya serahkan kepada siapa salah satu untuk jadi moderatornya. Mohon izin, Pak. Untuk moderatornya ada Chris. Saya untuk share screen-nya, Pak. Oke, silakan. Kamu Baik, bagian share screen, nanti ada moderator, yang satu bagian pembicara gitu ya. Ya, silakan. Atur aja. Baik, selamat malam untuk Bapak dan teman-teman semua. Malam kami yang beranggotakan saya, Grace, absen 12, Mahdi, absen 21, dan Wildan, absen 29, akan mempresentasikan terkait dengan analisis HPP dengan SPT PPH pasal 21, 22, 23, 26, dan SPT masa PPN. Presentasi akan dimulai oleh rekan saya, Mahdi. Baik, untuk yang pertama, berikut data yang digunakan untuk meneliti HPP pada materi kali ini ialah nomor 1, SPT tahunan PPH ataupun laporan keuangan. Yang kedua, SPT PPH pasal 15 hingga 6. Dan yang ketiga ada SPT masa PPN. Nah, hubungan antara data dari ketiganya tersebut ialah yang pertama, berbicara mengenai peredaran usaha dalam SPT tahunan PPH ataupun laporan keuangan, maka akan berkaitan dengan PK dalam SPT masa PPN
dan PPh pasal 15 dalam SPT masa PPh Potput untuk WP tertentu. Nah, untuk PPh pasal 15-nya tarifnya sekian-sekian tuh. Kemudian untuk keduanya berbicara mengenai komponen HPP. Nah, untuk komponen HPP ini pembelian dalam SPT tahunan PPh ataupun laporan keuangan akan berkaitan langsung dengan PM atau pajak masukan dalam SPT masa PPN. Kemudian yang ketiga, upah ataupun gaji itu dalam SPT tahunan PPh atau laporan keuangan, maka tentu saja akan berkaitan dengan pasal 21 yang dipotong tiap bulannya dalam SPT masa 21 PPh Potput. Kemudian ada biaya lain-lain pada SPT tahunan PPh atau laporan keuangan akan berkaitan dengan PPh 23, 26, 4 ayat 2 Potput yang juga akan berkaitan dengan PM karena dikenakan keduanya. Jadi bisa kena PPN sama PPh gitu. Kemudian untuk pasal 23-nya ini nanti ada dividen, bunga, royalti, terus sewa penggunaan harta selain tanah dan atau bangunan. Kemudian untuk pasal 26-nya ini nanti dikenakan atas WPLN yang tidak memiliki BUT atau badan-badan tertentu yang ditetapkan Menko itu tidak menggunakan PPh pasal 26. Nah, tarif normal ini akan dikesampingkan jika menggunakan tax treaty. Tarif normalnya itu sebesar 20% dari jumlah bruto. Kemudian untuk perubahan aset tetap dalam SPT tahunan PPh atau laporan keuangan akan berkaitan dengan PPh final pasal 4 ayat 2 dalam SPT masa PPh Potput dan juga berkaitan erat dengan PPN pasal 16C tentang KMS yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha dan PPN pasal 16D tentang aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan dalam SPT masa PPN. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah struktur biaya harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Yang pertama itu harga pokok produksi. Ini tuh nanti ada persediaan barang dalam proses awal, kemudian nanti ada juga total biaya produksi, total biaya barang dalam proses, lalu ada persediaan barang dalam proses akhir yang nanti setelah diakumulasikan akan didapatkan harga pokok produksinya. Kemudian ada harga pokok penjualan. Di sini ada persediaan awal, pembelian, nanti diakumulasikan dengan diskon pembelian, lalu ada persediaan akhir, dan akan didapatkan harga pokok penjualan. Nah, dari kedua struktur ini akan dilihat aspek perpajakannya dan apa risiko penghindaran pajaknya. Next. Selanjutnya adalah persediaan. Nah, persediaan itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, aset dalam proses produksi untuk penjualan. Dan yang ketiga, aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, berdasarkan 3 komponen ini, maka terbentuklah 3 biaya HPP. Nah, yang pertama itu biaya pembelian. Biaya pembelian ini sebagai penyusun komponen ketiga yang terdiri dari harga beli, biaya impor ditambah dengan pajak, terus ada freight, insurance, dan biaya penanganan lainnya yang dapat diatribusikan langsung, dan kemudian jumlah tersebut dikurangi diskon, rabat, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada biaya konversi. Biaya ini adalah biaya yang menyusun komponen kedua, yaitu yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan factory overhead. Terus yang ketiga ada biaya lain. Nah, biaya lain ini adalah biaya pelengkap yang turut menyusun komponen pertama, yang terdiri dari biaya penyesuaian pesanan, misalnya modifikasi, pilihan fitur spesifikasi tertentu oleh pelanggan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengakuan sebagai beban.
Nah, atas pengakuan sebagai beban ini nantinya akan ada koreksi fiskal. Nah, untuk nilai tercatat persediaan diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut, maka tidak ada koreksi fiskal. Nah, tapi kalau kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan nilai, nantinya akan dilakukan koreksi fiskal positif karena penurunan nilai bersifat estimasi dan belum terjadi. Nah, selanjutnya kalau pemulihan karena peningkatan kembali NRV atau nilai realisasi neto diakui sebagai pengurang beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan, nantinya akan dilakukan koreksi fiskal negatif apabila saat penurunan nilai telah dilakukan koreksi positif. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis persediaan. Analisis persediaan ini menggunakan rasio yang telah dipelajari sebelumnya, materi sebelum UTS. Yang pertama itu ada inventory turnover. Nah, inventory turnover ini adalah ukuran berapa kali persediaan dijual atau digunakan dalam 1 tahun. Nah, ini dihitung untuk melihat apakah suatu bisnis memiliki persediaan yang berlebihan dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Rumusnya adalah COGS per inventory atau HPP per persediaan rata-rata. Nah, semakin besar jumlah perputaran persediaannya, maka akan semakin efisien. Nah, selanjutnya adalah days in inventory. Ini adalah jumlah hari dimulai dari persediaan datang sampai dengan terjual. Rumusnya 365 hari per inventory turnover. Semakin kecil jumlah perputaran harinya, maka akan semakin efisien. Yang selanjutnya analisis perputaran utang atau account payable turnover. Ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan membayar tagihan suppliernya. Rumusnya itu utang usaha per utang usaha awal ditambah utang usaha akhir dibagi 2 atau utang usaha per penjualan. Nah, kalau rasionya itu 0 sampai 25%, maka artinya dalam setahun WP hanya memiliki sisa utang 0 sampai 25% saja. Nah, itu artinya 75% dari pembeliannya dibayar dengan kas atau bank. Kalau rasionya 26% sampai 50%, maka artinya dalam setahun WP memiliki sisa utang 26% sampai 50%. Artinya hanya 50% pembelian yang dibayar dengan kas atau bank. Nah, selanjutnya ada days payable outstanding. Ini adalah rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk membayar tagihan suppliernya dalam setahun. Ini rumusnya adalah 365 hari per account payable turnover atau perputaran utang. Nah, semakin kecil presentasi dan jangka waktu pembayaran utang usaha, maka akan semakin efisien. Selanjutnya ada analisis karakteristik produk jasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan analisis kesesuaian persediaan ini adalah yang pertama, kapasitas pabrik, gudang, mesin, equipment lain yang terkait dengan produksi. Yang kedua, kesesuaian jenis dan biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik, misalnya pemeliharaan mesin, bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan hal lainnya. Selanjutnya ada analisis faktur pajak. Nah, sebelum mengetahui ciri-ciri faktur fiktif, yang pertama harus dilakukan itu adalah mengunduh seluruh data faktur pajak masukan. Kemudian pisahkan transaksi independen dengan afiliasi. Lalu pelajari harga jual tiap jenis barang dan diskon yang diberikan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui ciri-ciri penerbit faktur fiktif. Di antaranya itu, WP baru berdiri atau baru aktif kembali setelah NE, tetapi peredaran usaha baru besar dengan PPN dibayar kecil, SPT tidak lebih bayar. Nah, yang kedua, sering melakukan pembetulan SPT PPN dengan penambahan PK sekaligus PM. Jadi PPN dibayar tetap kecil. Yang ketiga, WP yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan. Yang
WP yang penyerahan BKP-nya sangat beragam, sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya. Yang kelima, wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan, tetapi peredaran usahanya besar dan sering berpindah alamat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis GPM atau laba kotor. Nah, GPM sendiri itu adalah digunakan sebagai alat untuk mendeteksi indikasi kecurangan dalam pembukaan. Gross profit margin atau GPM yang berfluktuatif selama bertahun-tahun itu biasanya merupakan indikasi adanya kecurangan atau fraud. Sedangkan GPM yang berfluktuasi ini bisa disebabkan karena penjualannya dikecilkan atau HPP-nya digelembungkan atau dibesarkan. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis dari segi piutang. Ini seperti rasio yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini yang rasio yang dipakai yang pertama adalah akun receivable turnover. Rumusnya adalah piutang usaha dibagi penjualan. Ini kalau rasionya 0% sampai 25%, ini memiliki artian dalam setahun WP hanya memiliki sisa tagihan 0% sampai 25%. Atau 75% nilai penjualannya diterima dengan kas atau bank. Lalu arti lainnya lagi adalah piutang usaha dibayar rata-rata 3 bulan. Lalu jika rasio tersebut adalah 26% sampai 50%, itu memiliki arti dalam setahun WP memiliki sisa tagihannya itu 26 sampai 50%. Dan hanya 50% nilai penjualannya yang diterima lewat kas atau bank. Lalu arti lainnya juga piutang usaha dibayar rata-rata selama 6 bulan. Nah, untuk mengetahui apakah rasio tersebut wajar atau tidak, itu kita harus mengetahui benchmark dari perusahaan-perusahaan yang memiliki jenis yang sama. Jika perusahaan yang jenisnya sama, itu rasionya 25%, tapi perusahaannya itu yang kita analisis itu rasionya itu 50%, itu berarti ada kejanggalan di dalam akun receivable turnover-nya. Lalu rasio yang kedua adalah day sale outstanding atau jumlah hari perputaran piutang. Rumusnya adalah perputaran piutang dibagi 365. Next. Nah, selanjutnya kita memasuki analisis kasus. Next. Analisis kasus ini kita ngambil dari internet PT BPPK Indonesia, laporan posisi keuangan per 31 Desember tahun 2013 tahun 2012 sampai tahun 2013. Untuk laporan laba ruginya ini kita ada penjualannya itu di tahun 2013 itu 118 miliar dan 339 juta. Lalu sedangkan di tahun 2012 itu penjualannya itu hanyalah 103 miliar 494 juta. Nah, bisa kita lihat bahwa penjualannya ini mengalami kenaikan. Dan jika kita hitung kenaikannya berapa, itu kita dapat kenaikannya itu sebesar 14%. Nah, selanjutnya di harga pokok penjualannya itu secara total jumlah biaya produksinya itu adalah 100 miliar 716 juta di tahun 2013. Kita langsung next saja, langsung ke pembahasan saja ya. Next lagi. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu analisis lewat rasio persediaan. Kita dapat melihat ini pemakaian bahan bakunya di tahun 2013 itu 63 miliar dan sekian. Lalu yang tahun 2012 itu 50 miliar sekian. Ini rasio-rasionya adalah untuk GPM-nya. Ini pada tahun 2013 GPM-nya itu adalah 0,15. Dan tahun 2012 GPM-nya itu 0,24. Bisa dilihat bahwa GPM-nya mengalami penurunan. Lalu selanjutnya adalah inventory turnover. Inventory turnover pada tahun 2013 itu 11,36. Sedangkan di tahun 2012 itu 16,02. Nah,
ini terjadi penurunan inventory turnover yang cukup besar dari 16 ke 11. Ini dikarenakan persediaan awalnya di tahun 2012 itu sangat sedikit, hanya sebesar 1M 50 juta. Sedangkan di tahun depannya itu 5M 250 juta. Dapat kita lihat itu 5 kali lipatnya. Jadi karena rumus dari inventory turnover itu pembelian dibagi dengan pembelian dibagi dengan rata-rata inventory. Rata-rata inventory kan inventory awal ditambah inventory akhir dibagi 2. Nah, karena inventory awal di tahun 2012-nya kecil, maka pembaginya semakin kecil, otomatis inventory turnover-nya semakin besar. Lalu selanjutnya itu adalah purchase to sell. Ini tahun 2013 itu 0,55 dan tahun 2012 itu 0,53. Dan yang terakhir adalah pemakaian bahan baku per penjualan. Itu tahun 2013 itu 0,54 dan tahun 2012 itu 0,49. Ini di sini juga kita lihat bahwa di tahun 2013 terjadi kenaikan biaya bahan baku yang asalnya dari 0,49 menjadi 0,54. Dari rasio-rasio ini saya dapat mengambil kesimpulan terdapat penurunan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari penurunan GPM dari 0,24 ke 0,15. Penurunan ini utamanya disebabkan kenaikan persentase penggunaan bahan baku dari 0,49 ke 0,54 dari total penjualan. Normal atau tidaknya kenaikan biaya bahan baku ini akan bergantung kepada kondisi pasar bahan baku yang digunakan. Jadi jika kondisi pasarnya itu harga bahan bakunya memang naik, maka kenaikan sebesar 0,06 ini bisa dibilang normal. Tapi kalau ternyata kondisi pasarnya itu bahan bakunya tidak ada kenaikan, maka ada kejanggalan di dalam rasio ini, di rasio pemakaian bahan baku per penjualan. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang red flag yang ada di dalam HPP-nya. Yang pertama itu adalah biaya penyusutan. Ini saya menghitung biaya penyusutan ini mengalami kenaikan sebesar 215 juta rupiah. Nah, padahal di dalam aktiva tetapnya itu kenaikan aktivanya itu hanya sebesar 1 miliar dan kenaikan biaya penyusutan ini itu tidak dibarengi dengan kenaikan nilai aktiva tetap. Jadi tidak dapat dijustifikasi bahwa biaya penyusutannya mengalami kenaikan. Nah, karena ada kejanggalan ini, kita sebagai Fiskus harus melakukan penelitian lebih dalam pada rincian biaya penyusutan. Dan jika perlu dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas aktiva tetap. Next. Nah, red flag lainnya, ini terdapat kenaikan biaya royalti sebesar 500 juta. Ini kenaikannya sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Nah, kita sebagai Fiskus tindakannya itu ya kita cek PPh pasal 23 jika pasangan transaksinya itu dari Indonesia dan PPh 26 jika pasangan transaksinya dari luar negeri. Terus kita juga cek faktur dan kita juga harus mengecek indikasi adanya transfer pricing. Lalu red flag selanjutnya adalah terdapat kenaikan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Ini besar kenaikannya itu adalah 44 juta dan kenaikannya adalah 45% dibanding tahun sebelumnya. Ini tindakan yang bisa diambil itu kita bisa melihat SPT masa PPh pasal 23 dan faktur PPN-nya. Terus red flag selanjutnya adalah terdapat kenaikan biaya perjalanan ini sebesar 276.500.000. Ini kenaikannya sangat tidak masuk akal sebesar 2000% lebih. Nah, cara mengeceknya ya kita cek fakturnya dan apakah biaya perjalanan tersebut itu termasuk 3M atau tidak. Jika ternyata tidak 3M, maka kita harus mengkoreksi.
Red flag selanjutnya itu terdapat kenaikan sewa kendaraan besarnya 80 juta, kenaikannya 14%. Lalu kita dapat cek faktur PPh 23 dan cek apakah masuk 3M. Dan selanjutnya adalah terdapat kenaikan biaya pelayanan. Ini kenaikannya adalah 255 juta dan secara persentase itu 189%. Nah, tindakannya ya cek faktur dan kita cek apakah termasuk 3M atau tidak. Lalu selanjutnya terdapat kenaikan biaya komisi dan perizinan. Nilai kenaikannya itu 110 juta dan secara persen itu 33%. Kita cek faktur dan cek apakah termasuk 3M atau tidak. Selanjutnya terdapat kenaikan biaya administrasi. Ini kenaikannya 50.500.000 dan kenaikannya itu 918%. Kita dapat cek fakturnya dan kita cek apakah termasuk 3M atau tidak. Lalu ya kejanggalan terakhir itu terdapat kenaikan biaya materai dan pajak lainnya. Ini nilai kenaikannya 320 juta dan jika dipersenkan itu 139%. Nah, ini dapat kita cek apakah biaya ini memang dapat dibiayakan. Mungkin saja ini biayanya itu karena ternyata ada denda karena telat lapor SPT massa atau apa, itu kan tidak bisa dibiayakan. Next. Mohon izin, untuk setelah ini ada kasus untuk mohon izin pindah ke PDF, Pak ya. Ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya ada analisis mengenai SPT, PPh badan, SPT massa dan SPT massa PPh 21 sampai 4E2 dan SPT massa PPN. Masih dengan laporan keuangan yang sama. Jadi kalau di sini ada di laporan keuangannya tuh terdapat rekonsiliasinya tuh rekonsiliasi fiskal untuk koreksi positifnya tuh hanya untuk sumbangan. Kemudian untuk koreksi negatifnya hanya untuk penghasilan deposito, bagian laba, dan pendapatan luar negeri XYZ PT Ltd ini. Kemudian kelompok kami itu mengerjakan mulai dari analisis HPP pada SPT tahunan PT BPPK. Nah, semuanya udah dimasukin dan jumlahnya udah benar. Seperti di sini jumlah totalnya tuh sama kayak di laporan laba rugi. Terus biaya usaha lainnya sama kayak laba rugi. Biaya dari luar usaha juga sama. Tapi di sini ada koreksi positif yang nantinya dimasukkan ke lampiran 1 kalau nggak salah. Itu sebesar 85 juta atas sumbangan. Kemudian ini di lampiran 3-nya mengenai pembelian pemotongan pemungutan pajak ini dari pembelian impor semua kalau di SPT-nya. Jadi untuk PPh 22-nya ini jumlah totalnya udah sama kayak di neraca. Kemudian untuk lampiran 1-nya ini udah dimasukkan sesuai nominalnya udah sesuai dan peruntukannya juga udah sesuai. Di induknya juga sama, udah sesuai. Nah, kemudian untuk analisis SPT massa PPh 21-nya. Nah, di analisis ini kan terdapat jumlah upah untuk pegawai tetap sama pegawai tidak tetap itu jumlahnya 18 miliar 175. Tapi ini tidak sama dengan jumlah di laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan itu beban untuk tenaga kerja
saja di HPP itu sebesar 15 miliar. Sedangkan untuk biaya penjualan dan umum, biaya dari tenaga kerjanya itu sebesar 6 miliar. Nah, ini kalau di total lebih dari yang dilaporkan di SPT masa PPh 21. Jadi selisih lebihnya itu ada 3 miliar sekian. Nah, untuk kasus ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, masih terdapat beban gaji sebesar 3 miliar sekian itu yang belum dilaporkan pada SPT masa PPh 21. Atau yang kedua, perusahaan itu sengaja menggelembungkan beban gaji sebesar 3 miliar sehingga pajak yang harus dibayar di SPT badan itu semakin kecil. Kemudian untuk analisis SPT masa PPh 23-nya, ini ada kejanggalan di mana terdapat tahun 2013 pemotongan sama sekali. Malah yang ada tuh cuman sewa dan dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi menurut kelompok kami ini seharusnya atas royalti sebesar 2.500.000 sekian itu harus dipotong pajak PPh pasal 23. Kemudian untuk analisis SPT masa PPh 4 ayat 2-nya, ini kami menemukan adanya beban bunga dari biaya di luar usaha ini ada beban bunga sebesar 3 miliar. Nah, namun tidak dicantumkan dalam dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Jadi perusahaan PT BPPK itu tidak memotong atas pajak dari bunga tersebut. Kemudian yang terakhir ada analisis SPT masa PPN. Seperti yang kita lihat untuk penjualan sama PM dari pembelian dalam negeri ini jumlahnya udah sesuai. Tapi yang jadi permasalahan itu dari PM impornya. PM impor dari yang disediakan di SPT masanya itu sebesar 3 miliar 500. Ini kalau kalau disesuaikan dengan pembelian impor yang asli itu, pembelian impor dari laporan keuangan itu cuma 27 miliar. Jadi ini ada selisih sekitar berapa? 35 ke 27, 8 miliar. Jadi beban pajak masukan dari impor ini terlalu besar. Nah, asumsinya terdapat penambahan aset dari PM tersebut, namun tidak atau belum dilaporkan dalam laporan keuangan karena tidak ada tambahan perubahan pada akun aset perusahaan. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke PPT. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama untuk analisis rasio, penurunan kinerja perusahaan karena kenaikan biaya bahan baku, wajar atau tidaknya itu bergantung apakah memang terjadi kenaikan harga bahan baku atau tidak. Yang kedua, untuk ketidakwajaran, terdapat beberapa kenaikan biaya yang cukup banyak seperti biaya penyusutan, sewa mobil, dan lain-lain yang belum jelas apakah biaya tersebut termasuk 3M atau tidak. Nah, yang ketiga untuk kesesuaian dengan SPT. Untuk SPT badannya tidak ditemukan masalah yang signifikan. Kemudian untuk SPT masa 21-nya terdapat ketidaksamaan data dengan SPT badan yang dilaporkan, sehingga terdapat potensi manipulasi data perpajakan. Yang ketiga untuk SPT masa 23-nya terdapat temuan objek pajak yaitu royalti yang belum dilakukan pemotongan. Kemudian untuk SPT masa pasal 4 ayat 2-nya terdapat temuan objek pajak yaitu beban bunga yang belum dilakukan
pemotongan. Dan yang terakhir untuk masa PPN-nya, adanya ketidaksamaan data antara laporan keuangan dengan SPT masa PPN yang dilaporkan pada bagian pembelian impor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Fali. Baik, terima kasih Mbak Grace, Mahdi, sama Wildan ya. Sebelum saya berkomentar dengan paparan ini, saya pengen mendengar kelompok 1 deh ya, kelompok 1 untuk memaparkan dalam waktu yang singkat, kurang lebih sama begitu ya, apa yang teman-teman temukan dan ingin disajikan pada malam hari ini ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa bicara? Silakan. Maaf Pak, ini kita presentasi atau ngomentarin kelompok dulu ya Pak? Presentasi aja, presentasi dulu. Mbak Lulu sama siapa lagi? Nindri sama Ica. Pak, kebetulan soal yang dibahas itu sama ya Pak? Kelompok 1 dan 2. Apa kita langsung bahas soal aja atau gimana ya Pak? Soal yang dibahas sama, terus ininya sama atau analisisnya sama atau ada perbedaan? Ada perbedaan. Iya, boleh. Disampaikan aja yang berbeda-beda ya. Izin share screen ya Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas analisis HPP dengan SPT PPH pasal 21, 22, 23, 26, dan SPT PPN. Nah, langsung aja ke soal kasusnya ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis menggunakan analytical tools pada laporan keuangan PT BPPK. Nah, yang pertama ini ada laporan laba rugi. Jadi dengan menggunakan analytical tools, yang pertama GPM, ini dengan membandingkan persentase antara penjualan dengan biaya-biaya yang terdapat pada komponen HPP. Next setelah laporan laba rugi. Nah, jadi terdapat beberapa temuan dari analisis yang akan menggunakan analytical tools dengan GPM. Yang pertama, penjualan mengalami kenaikan sebesar 14,3%, sedangkan laba kotor mengalami penurunan sebesar 26,7%, yang mengakibatkan penurunan GPM sebesar 8,49%. Nah, penurunan ini itu disebabkan karena adanya pemakaian bahan baku mencapai 126,6%. Selanjutnya ada pembelian impor yang meningkat pesat melebihi penjualan. Penjualan tadi kan meningkat sebesar 14,3%, sedangkan di pembelian impor itu meningkat sebesar 46% melebihi peningkatan penjualannya, dan ini merupakan indikasi adanya fraud. Dan yang ketiga itu ada biaya pengangkutan
itu meningkat menjadi 131,22%, royalti juga meningkat, dan biaya pemeliharaan atau perbaikan juga mengalami peningkatan menjadi 144,9%. Nah, dari temuan-temuan ini ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh WP. Jadi yang pertama, WP kemungkinan menggelembungkan beban pemakaian bahan baku, atau WP tidak melaporkan seluruh penjualannya dalam SPT. Next. Selanjutnya ada analisis omset dan cost drivers. Jadi secara default itu ketika cost drivers naik, maka omset naik. Cost drivers itu kan adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan volume usaha atau peredaran usaha. Nah, di sini yang di-highlight itu ada beberapa indikasi biaya yang digelembungkan. Yang pertama itu ada pemakaian bahan baku naik 26%, sedangkan penjualan naik hanya 14,3%, yang seharusnya kenaikan mereka itu sejajar. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja. Jadi semakin banyak SDM, seharusnya kinerja perusahaan itu semakin efektif dan efisien dan meningkatkan volume usaha. Dan yang ketiga itu ada asumsi beban pengangkutan. Ini diasumsikan ini merupakan ongkos beban barang jadi ke pelanggan. Maka seharusnya ketika beban pengangkutan ini naik, peningkatannya itu sejajar dengan peningkatan penjualan. Nah, di sini peningkatan beban pengangkutan itu 2% lebih besar daripada kenaikan penjualan. Yang terakhir ada biaya pemeliharaan dan perbaikan asumsi untuk mesin yang harusnya akan meningkatkan volume usaha, karena mesin merupakan cost drivers pada perusahaan manufaktur PT BPPK ini. Jadi mesin merupakan main tools dalam PT BPPK. Selanjutnya. Selanjutnya ada analisis peredaran usaha dan DBB PPN atas penjualan. Jadi untuk melihat peredaran usahanya wajar atau enggak itu dengan membandingkan SPT PPH di bagian peredaran usaha. Mohon maaf sebentar, Pak. Selanjutnya ada analisis peredaran usaha dan DPP PPN atas penjualan. Jadi untuk melihat kewajaran ini kita SPT PPH dan SPT PPN di bagian DPP PPN penjualan. Nah, yang pertama itu kita lihat di SPT PPH dan rekapitulasi PPN-nya apakah ada selisih. Nah, selisihnya itu kemudian kita seluruh penghasilan itu seharusnya digabung, dan ketika ada selisih maka selisihnya itu nanti yang akan kita analisis apakah itu merupakan potensi pajak atau selisih itu merupakan hal yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam perbedaan tersebut. Nah, di sini kami melakukan ekualisasi peredaran usaha. Jadi peredaran usaha yang ada di SPT PPH itu sekitar 118 miliar. Kemudian ternyata di laporan keuangan itu di bagian aktiva itu ternyata ada peralatan yang berkurang, artinya ada peralatan yang dijual. Nah, kemudian di laporan laba rugi itu terdapat keuntungan penjualan aktiva sebesar 100 juta. Sehingga ada harga jual aktiva sebesar 600 juta yang belum dikenakan PPN. Nah, jadi jumlah penyerahan seluruhnya itu adalah 118 miliar 939 juta. Kemudian dibandingkan dengan DPP PPN yang sebesar 120 M. Nah, ada selisihnya ini yang kita analisis lagi. Nah, ternyata ada selisih yang dibenarkan, yakni selisih kurs sebesar 525 juta. Maka setelahnya merupakan potensi pajak. Next.
Selanjutnya adalah analisis inventory turnover. Nah, analisis inventory turnover ini menunjukkan berapa kali persediaan itu dijual atau digunakan dalam 1 tahun. Kasarnya itu berapa kali perusahaan restock dalam setahun. Nah, artinya semakin besar perputaran persediaan, maka semakin liquid perusahaan tersebut, dan artinya perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya persediaannya itu dengan efektif dan efisien. Nah, di sini sudah sama di inventory turnover-nya setiap tahun mengalami penurunan. Nah, dalam hal ini Fiskus dapat menindaklanjuti dengan cara melihat apakah ini penurunan yang wajar atau tidak. Bisa dengan cara visit gudang ke WP atau melakukan observasi kewajaran perputaran persediaan dengan pemeriksaan lapangan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya analisis cost driver dan ekualisasi. Next. Terkait hasilnya masih berhubungan dengan pembahasannya sebelumnya. Jadi bila dilihat dari laporan laba rugi ini, terdapat indikasi ketidakwajaran, di mana penjualannya meningkat sebesar 14,34%. Tapi penghasilan brutonya turun menjadi turun sebesar 26,71%. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis cost driver. Next. Yang pertama terkait dengan bahan baku. Di sini terdapat kenaikan bahan baku sebesar 26,61%. Padahal tadi kenaikan penjualnya hanya 14,34%. Seharusnya kenaikan bahan baku ini kurang lebih sama dengan kenaikan penjualan, tapi di sini terdapat kenaikan yang cukup besar. Next. Selanjutnya, kita akan menguji bahan baku ini. Dilakukan dengan uji pembelian. Jadi kalau kita lihat dari pembelian dalam negeri, itu jumlahnya sudah sama dengan DPP pajak masukan lokal bahan baku. DPP ini diperoleh dari data dalam rekap SPT masa sebelumnya. Next. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pembelian impor. Di sini pembelian impor sebesar 27.550 juta dan terdapat retur pembelian sebesar 60 juta. Jadi retur pembelian ini kita asumsikan merupakan retur pembelian dari pembelian impor. Sehingga total pembelian impornya 27.490. Lalu apabila kita melihat dari pajak masukan impor dalam SPT PPN, pajak masukan impornya sebesar 3.513 juta sekian. Sehingga DPP pajak masukan impornya 35.135 juta. Dan di sini terdapat selisih 7.585 juta. Next. Lalu tadi kan nilai dari DPP impor itu kan 35.135 juta. Maaf, ini angkanya salah. Jadi setelah kita lihat dari DPP pajak masukan impor itu ternyata sama dengan DPP PPh pasal 22. Oleh karena itu, selisih sebesar 7 miliar ini kami asumsikan terjadi karena yang pertama adanya selisih kurs, sehingga DPP pajak masukan impor. Yang kedua mungkin ada bahan pembantu yang dibeli secara impor. Jadi karena menurut kami mungkin ada beberapa perusahaan yang membeli bahan pembantu secara impor. Jadi ini menambah DPP pembelian impor. Lalu yang ketiga adalah karena adanya pembelian fiktif. Jadi menurut kami kemungkinan dari selisih sebesar 7,7 miliar itu terdapat pembelian fiktif gitu yang mengakibatkan nilai pajak masukan dilaporkan terlalu besar. Lalu karena di sini jumlah DPP masukan impor itu lebih besar daripada pembelian impor yang terdapat dalam laporan keuangan, apakah pembelian impor tersebut bisa dibenarkan jumlahnya?
Menurut kami tidak, karena jika kita lihat lagi di sini kan pembelian impornya bertambah 46,15%, di mana pembelian impor ini melebihi peningkatan penjualan. Sementara itu, nilai persediaan awal 2013 sudah meningkat nih 400% atau 4,2 miliar. Jadi apabila persediaan awal 2013 ini ditambah dengan pembelian dalam negeri, itu kan sudah cukup besar. Tapi mengapa perusahaan meningkatkan pembelian impor yang sangat tinggi yang melebihi presentasi normal? Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa perusahaan memang benar-benar melakukan pembelian impor dengan dilakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen impor seperti invoice, surat jalan, dan juga data PIB versi DCP. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan Mas. Selanjutnya itu ada beban tenaga kerja yang mengalami peningkatan yang wajar sebesar 13,94%. Namun hal ini akan perlu diekualisasi antara beban tenaga kerja dengan DPP PPh 21. Nah, dari ekualisasi ini bisa dilihat kalau dari laporan keuangan itu jumlah biaya tenaga kerjanya itu 21.904.500.000 rupiah. Sedangkan dari DPP SPT PPh 21-nya yang dilaporkan di SPT masa PPh 21 itu totalnya hanya sebesar 18.175.000.000 rupiah. Nah, di sini ada selisih sebesar 3.729.000.000. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena pertama adanya pemotongan PPh 21 yang belum yang pertama itu ada beban tenaga kerja yang belum dilaporkan dalam SPT PPh 21, jadi belum ada pemotongan. Atau yang kedua mungkin juga beban tenaga kerja yang dicatat lebih besar dari yang sebenarnya. Nah, untuk memastikan ini perlu dilakukan salah satu dari tiga ini atau mungkin ketiganya. Yang pertama itu pemeriksaan lapangan untuk memastikan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, perbandingan kapasitas mesin dan luas pabrik dengan biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga, uji kebenaran data dengan data kependudukan untuk memastikan bahwa beban tenaga kerja ini sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya perlu juga dilakukan ekualisasi antara biaya overhead pabrik yang merupakan objek pemotongan PPh 23 dengan PPh pasal 23 yang telah dilaporkan dalam SPT masanya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa objek-objek pemotongan PPh 23 yang kemungkinan ada dari biaya overhead pabrik yang merupakan salah satu komponen dalam HPP, itu ada biaya pengangkutan, biaya royalti, biaya pemeliharaan dan perbaikan, dan biaya bongkar muat. Nah, sedangkan di SPT PPh masa pasal 23-nya itu yang dipotong hanya atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu sewa kendaraan yang terdapat di biaya penjualan dan umum seperti yang sebelumnya. Nah, PPh 23 yang dipotong dari biaya-biaya yang ada dalam laporan laba rugi ini hanya berasal dari sewa kendaraan yang ada di biaya penjualan dan umum, sehingga kemungkinan terdapat potensi PPh 23 dari HPP sebesar 450 juta ditambah 2.500.000.000 ditambah 142 juta dan 37 juta. Yang totalnya adalah 3.129 juta. Nah, di sini hal ini menjadi potensi pajak karena ada biaya tapi belum dilakukan pemotongan yang dibuktikan dengan adanya bukti potong yang dilaporkan di SPT masa PPh 23. Atau bisa jadi terdapat juga indikasi biaya overhead fiktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji eksistensi terlebih dahulu.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Pak Fali. Oke, terima kasih kelompok 2, kelompok 1 ya atas paparannya. Nah, kita buka dengan sesi tanya jawab ya, teman-teman yang lain silakan untuk memberikan pendapat atau pernyataan atau bertanya gitu ya terkait dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan siapa? Raise hand. Akta Sidik ya, silakan Mas Akta. Berikutnya setelah Mas Akta, siapa lagi? 3 penanya dulu. Oke, sambil yang lain masih berpikir, Mas Akta boleh, sama Mas Agung ya, Akta sama Mas Agung. Oke, silakan Mas Akta terlebih dahulu. Ya Pak, tadi sebenarnya saya ngasih emot tepuk tangan Pak, bukan raise hand. Tapi ya udah saya tanya aja nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa lah. Silakan. Tadi yang kelompoknya Lulus sama Nindya, kayaknya yang kelompok 1 ya. Mau tanya kan itu tadi sempat ekualisasi perbandingan penjualan sama HPP ya. Nah, kelompok 1 tuh mengasumsikan kan kalau seharusnya peningkatan penjualan itu sejajar lurus perbandingannya lurus dengan peningkatan pengangkutan. Nah, padahal kan sebenarnya bisa aja nggak sih kalau sebenarnya itu nggak lurus gitu. Ketika pengangkutan kan tadi bilangnya itu ya masuknya ke pasal 23 juga ya. Berarti kan dari pihak lain kan bisa aja pihak lainnya itu ada kebijakan buat biaya pengangkutan tahun depan ini bakalan lebih besar. Jadi bisa aja pengangkutan tuh nggak lurus dengan penjualan gitu. Paham nggak pertanyaan saya? Jadi apakah itu harus emang pasti lurus dengan penjualan ataukah enggak? Maaf Pak, apakah langsung dijawab atau gimana ya Pak? Bentar. Satu lagi tadi Mas Agung mau bertanya. Izin bertanya Pak kepada kelompok 2. Jadi tadi kelompok 2 sempat menyebutkan bahwasannya ciri-ciri adanya faktur pajak fiktif itu diantaranya mungkin saya bisa dijelaskan logikanya bagaimana yang WP baru berdiri atau baru aktif kembali setelah NE, tetapi peredaran usaha besar dengan PPN dibayar kecil, SPT tidak lebih bayar. Itu maksud logikanya bagaimana? Bagaimana cara logikanya itu kemudian ada indikasi faktur pajak fiktif yang ada kembali dari NE, peredaran usaha besar, PPN dibayar kecil, SPT tidak lebih bayar. Terima kasih. Baik, silakan 2 penanya dulu, Mas Akta. Siapa yang mau jawab, kemudian nanti dilanjutkan Mas Agung. Jadi Mas Akta pertanyaannya ke kelompok yang kedua ya? Ya, kelompok yang presentasi kedua, Pak. Ya, silakan Mbak Nindya atau yang lain. Izin menjawab pertanyaan Akta. Jadi kalau menurut kami itu biasanya peningkatan antara peningkatan HPP itu peningkatan penjualan itu disertai dengan peningkatan dari biaya pengangkutan. Kenapa? Karena biasanya kalau penjualannya banyak, otomatis pembeliannya juga banyak kan buat menuhin kebutuhan penjualannya tersebut. Jadi butuh juga biaya angkut yang lebih banyak. Nah, jadi secara logika tuh seperti itu. Tapi bisa jadi nggak lurus juga karena mungkin aja terjadi penghematan biaya atau efisiensi dari perusahaan. Kayak misalnya pakai
jadi apa ya? Menggunakan jasa angkut dari vendor yang lebih murah atau menggunakan teknologi-teknologi baru. Nah, itu bisa aja peningkatan penjualan nggak disertai dengan peningkatan dari biaya pengangkutan. Nah, tapi untuk mastiin itu harus dilakukan pengujian, kayak misalnya lihat dari vendornya kira-kira berapa harganya per biaya angkutnya per sekali angkut. Ya, jadi pengujian harus datang langsung sih ke vendornya, kayak minta konfirmasi bener gak biayanya itu segini. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau tambahin? Silakan kelompok, ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Anissa, ya silakan. Tadi kan pertanyaannya, biaya pengangkutan itu sebenarnya di laporan keuangan itu tidak termasuk ke dalam biaya. Bentar, Pak. Pokoknya sebenarnya biaya pengangkutan itu termasuk ke dalam cost drivers. Cost drivers itu kan defaultnya sejajar dengan kenaikan sales. Jadi kalau misalnya biayanya naik, seharusnya make sense-nya itu penjualannya juga naik. Jadi ketika biaya pengangkutan itu dalam artian persediaannya banyak dijual, artinya omsetnya naik, maka seharusnya cost drivers dalam hal ini biaya pengangkutan itu naik juga. Boleh melanjutkan dikit, Pak? Oke, silakan. Berarti makasih Ica sama Nindya. Tadi kan Nindya sempat bilang nggak selalu harus lurus ya, karena bisa aja si perusahaan BPPK tadi ada satu kebijakan menghemat biaya dengan cari vendor lain atau sebagainya. Berarti dengan logika kayak gitu, peningkatan HPP nggak selalu bisa dibilang bakal berujung ke peningkatan penjualan juga, karena bisa aja perusahaannya juga milih vendor lain buat angkutannya di tahun depan gitu ya. Berarti ininya peningkatan HPP nggak selalu peningkatan penjualan, harus diselidiki dulu lebih lanjut lagi gitu. Silakan India dikomentari. Kalau dari yang Akta bilang itu, menurut saya itu kayak keadaan pengecualian gitu tak. Jadi umumnya tetap lurus, tapi kadang ada pengecualian kayak misalnya yang tadi kamu bilang. Jadi lebih umum ke lurus, tapi kadang bisa jadi nggak lurus. Tapi biasanya kalau misalnya penjualannya tuh naiknya jauh tuh harusnya biaya angkutnya itu juga tetap naik, walaupun mungkin ganti vendor yang lebih murah ataupun gunain teknologi yang lain, yang baru. Apakah sudah jelas, Akta? Siap, udah. Terima kasih buat kelompok 1. Ya, baik. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang pertama ketika kita mau menganalisis laporan keuangan lebih mendalam, itu di bagian-bagian awal ALK itu apa sih yang kita lakukan? Kita kenali dulu profilnya ya, profil dari perusahaan ini. Kemudian termasuk dalam memahami profil itu berarti kita tahu nih proses bisnisnya. Ya, memahami proses bisnisnya. Lalu dari situ kemudian teman-teman bisa mengidentifikasi mana yang sebenarnya merupakan cost driver, mana yang tidak. Atau teman-teman kemudian juga bisa memahami mana yang fixed cost, mana yang variable cost gitu ya. Nah, termasuk tadi isu pertanyaan terkait dengan biaya angkut atau transportasi. Ini cost driver atau tidak? Ya, ini variable cost atau tidak? Ya, ini biaya angkutnya itu terkait dengan apa? Ya, itu kan ini terkait dengan dua-duanya. Nah, dari situ baru kemudian bisa membuat analisisnya menjadi lengkap.
Nah, tapi tadi secara umum ketika dikatakan itu sebagai cost driver ya pasti akan inline ya. Tidak harus sama persis, tetapi dia akan konsisten. Ketika penjualannya naik ya karena dia cost driver pasti naik, atau sebaliknya biaya angkutnya naik ya penjualannya juga akan naik. Tetapi sangat jarang lah yang bisa 100% sama kenaikannya ya. Kenapa? Karena tadi ada yang Nindya katakan tadi, ada perusahaan yang pasti berusaha untuk lebih efisien, ya belajar dari tahun yang lalu, ya sehingga sangat mungkin kenaikannya tidak sama persis antara kenaikan biaya angkut dengan penjualan. Tapi itu poin-poin yang perlu kita samakan persepsinya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Agung terkait tadi kalau nggak salah bagaimana bisa ini dianggap faktor fiktif gitu ya Mas Agung ya. Silakan, ini kelompok pertama kalau nggak salah ya yang presentasi duluan, silakan untuk memberikan penjelasan. Izin Pak menjawab pertanyaan dari Agung. Oke, Grace, silakan. Tadi pertanyaan Agung itu maksud dari WP baru berdiri atau baru aktif kembali setelah NE, tapi peredaran usaha besar dengan PPN dibayar kecil, kenapa bisa dikategorikan sebagai ciri-ciri faktor fiktif? Nah, jadi kalau misalnya WP yang NE itu kan berarti WP yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan pajak. Nah, kalau dia dikecualikan dari kewajiban pelaporan pajak, itu kan berarti dia salah satu cirinya itu adalah dia tidak punya potensi pajak atau penghasilan untuk membayar pajak secara rutin kan. Nah, tetapi yang mengganjal itu adalah dia tiba-tiba aktif lagi dan memiliki peredaran usaha yang besar, lalu kemudian PPN yang dibayarnya itu kecil. Nah, berarti itu artinya dia tidak melaporkan PPN-nya itu sesuai dengan transaksi sebenarnya. Harusnya kan dia sebanding dengan omset dengan pajak yang dia laporkan, tapi itu tidak sebanding. Oleh karena itu dia termasuk ke dalam ciri-ciri faktor fiktif. Karena faktor fiktif itu dapat diartikan sebagai faktor pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktor dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Gitu, Agung. Izin menanggapi, jadi sampai tadi tiba-tiba peredaran usahanya besar, seharusnya PPN-nya besar ya, tapi di sini dia bilang PPN-nya kecil. Kemudian yang saya bingungkan itu adalah kata-kata selanjutnya yang SPT tidak lebih bayar. Oh, kalau SPT tidak lebih bayar itu seharusnya kan dia kalau misalnya lebih bayar itu dia kena red flag sama DJP. Jadi kalau misalnya dia SPT tidak lebih bayar, berarti dia tidak kena red flag sama DJP. Karena kalau lebih bayar dia kemungkinan kena periksa sama DJP. Jadi mereka berusaha biar nggak kena periksa sama DJP. Apakah sudah? Ada yang mau menambahkan dari kelompok Grace, silahkan. Atau dari peserta audien yang lain, silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Pak, saya coba perjelas, iya Pak. Oh ya, Wildan, gimana? Dan? Ya kan, nah kan kategorinya itu WP yang baru berdiri atau baru aktif kembali setelah NE, tetapi peredaran usaha besar dengan PPN dibayar kecil. Ini tuh maksudnya itu kan sebelumnya WP-nya itu tidak aktif, NE kan tidak aktif kan berarti WP-nya. Nah itu sebelumnya tidak aktif, tapi kok tiba-tiba langsung dapat peredaran usaha besar. Ini ada apa ini dengan peredaran usahanya ini? Ini mungkin bisa saja dia dapat proyek besar langsung jadi bisa. Tapi kan normalnya itu
kenaikan peredaran usaha kan bertahap normalnya. Jadi kalau ada yang tiba-tiba dari yang tidak efektif langsung ke peredaran usahanya besar, itu berarti ada yang aneh dengan anunya, peredaran usahanya. Lalu yang dengan PPN dibayar kecil. Bagian yang PPN dibayar kecil ini kan orang-orang yang bikin faktur pajak fiktif kan niatnya kan buat cari duit kan ya. Nah, ini berarti biar bisa cari duit, ini PPN yang harus dibayar ke negara ya sebisa mungkin diperkecil. Semakin kecil kan semakin untung mereka. Kalau besar, untung dari pembuatan pajak fiktif ini bisa enggak nyukupi buat bayar PPN-nya ini. Nah, lalu yang untuk pernyataan terakhir, ini SPT tidak lebih bayar. Ini kalau mereka ada kejadian lebih bayar dalam SPT tahunan mereka kan pasti mereka bakal diperiksa kan sama pemeriksa. Nah, kalau sudah diperiksa itu kemungkinan dia buat ketahuan kalau dia itu bikin faktur fiktif itu lebih besar. Jadi lah mending tidak usah diperiksa lah. Jadi SPT-nya dibikin jangan sampai lebih bayar. Dibikin kurang bayar sedikit berapa gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih, Wildan. Ya, Agung masih ada komen? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau menurut saya berarti SPT-nya kalau tidak lebih bayar berarti dia fiktif. Kalaupun lebih bayar nanti diperiksa. Jadi sebenarnya SPT-nya nggak berpengaruh ya. Berpengaruh tadi peredaran usaha sama PPN-nya. Yang SPT-nya itu dibuat apa itu namanya? Dibuat tidak lebih bayar itu niatnya cuma biar mereka tidak diperiksa sama DJP. Pokok mereka kan kalau diperiksa kan nanti takut ketahuan. Ya, jadi ya dibikin jangan sampai lebih bayar biar tidak diperiksa sama DJP gitu aja. Biar tidak ketahuan kalau dia bikin faktur pajak fiktif. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Wildan. Ya, jadi saya tambahkan sedikit penjelasan Grace sama Wildan tadi. Kita harus melihat ya bagaimana naturalnya ada, tadi kan kalau nggak salah disebutkan ada PKP baru gitu ya. Kalau perusahaan itu baru, ya, maka kalau kita berbicara normal, perusahaan baru, anggaplah dia perusahaan manufaktur, itu yang terjadi adalah pasti akan banyak cost-nya dibanding revenue-nya, banyak PM-nya dibanding PK-nya, ya, karena di awal biasanya capital expenditure-nya besar gitu ya dibanding dengan revenue-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan kelaziman ini? Dengan kelaziman ini berarti kalau ada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, yang banyak biasanya adalah PM-nya lebih besar dibanding dengan penjualan, persediaannya dibeli banyak, lakunya belum, maka yang terjadi harusnya adalah dia akan berpotensi atau cenderung terjadi lebih bayar. Ya, karena biasanya kan begitu. Nah, mestinya normal akan terjadi lebih bayar. Ternyata WP ini mendesain tidak seperti itu. Dia mendesain memang PM-nya besar, tapi omsetnya jauh lebih besar. Sehingga ada selisih antara PM dengan PK. Tapi PK-nya tetap lebih tinggi. Sehingga dia tidak terjadi lebih bayar, tapi tetap ada kurang bayar. Kurang bayarnya tadi kalau boleh dikatakan ya sekadarnya saja, yang penting kurang bayar. Supaya tadi disebutkan oleh Wildan, supaya tidak jadi catatan, tidak otomatis diperiksa oleh otoritas pajak, menghindari itu sehingga tetap dibuat kurang bayar. Ya. Nah, demikian juga perusahaan yang NE apalagi ya, sebelumnya NE nggak ada aktivitas tiba-tiba naik drastis ya. Ini menjadi sesuatu yang tidak lazim, gitu ya, sesuatu yang tidak lazim. Nah, perusahaan diam tiba-tiba langsung dapat proyek besar dan dia buat konsisten gitu ya, PK-nya besar tapi PM-nya besar. Ya, maka ini menjadi indikasi, begitu ya, indikasi jangan-jangan itu memang fakturnya faktur bermasalah semua, fakturnya faktur
fiktif ya, tetapi dia nggak mau sampai buat LB karena bakal mudah untuk terdeteksi melalui proses pemeriksaan. Dia lebih aman pakailah mekanisme kurang bayar, meskipun tadi kurang bayarnya kecil. Jadi seolah-olah untungnya tipis banget ya. Karena dia juga nggak rela bayar ke negara besar, makanya dia bikin kurang bayarnya kecil. Yang penting tidak sampai lebih bayar. Nah, kira-kira itu tambahan atas penjelasannya Chris dan Wildan. Ya. Baik, saya buka satu sesi lagi. Dua penanya berikutnya, silahkan. Yang mau bertanya, silahkan raise hand atau ada? Sudah pada cukup jelas? Baik, kalau tidak ada, ya, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang dipaparkan. Oh ya, saya nanti minta dikirimin bahan paparannya deh ya, dan mungkin bisa di-share juga ke teman-teman supaya bisa membaca dan mereview ulang apa yang tadi sudah dipaparkan. Nah, komen saya terkait dengan paparan tadi sudah cukup bagus ya, tetapi memang ada beberapa yang mungkin belum lengkap ya, belum lengkap sehingga menyebabkan analisisnya sebagian. Saya ambil contoh tadi, saya lupa ketika ada kelompok yang mengatakan apa ya tadi ya? Oh, bunga ya, bunga kalau nggak salah tadi ya. Ini ada beban bunga nih, atau ada beban royalti nih, tetapi kok tidak ada isu pemotongan misalnya. Nah, harusnya ada opsi gitu ya, ketika misalnya kita mengatakan kok tidak ada pemotongan, jangan langsung dikunci pada satu jenis pemotongan PPh. Kita harus open, terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, misalnya tadi kita mengatakan, bunga nih, kenapa dia kok nggak motong PPh pasal 4 ayat 2? Jangan pernah langsung kita tarik kemungkinannya hanya satu ke pasal 4 ayat 2. Sebab naturalnya bunga ini bisa lari kemana-mana. Bukankah ada bunga yang jadi objek pasal 4 ayat 2, tapi ada bunga yang menjadi objek PPh pasal 23. Ada juga bunga yang berkaitan dengan PPh pasal 26. Ya, jadi ketika kita mengaitkan item ini, ada kemungkinan dia belum dipotong, maka pertanyaannya kita tambah dan ekualisasinya kita kaitkan, mohon maaf, kalau bunga tadi kita kaitkan, gimana dengan 23-nya ada enggak? Gimana 26-nya ada enggak? Gimana pasal 4 ayat 2-nya? Ya, jadi komprehensif. Demikian juga tadi mengatakan royalti. Royalti kok enggak ada potongan 23? Nanti dulu. Jangan-jangan dia royalti ke luar negeri. Ya kita cari 23 enggak ketemu. Karena bisa jadi dia ke pasal 26. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita kaitkan dengan pasal 26, lalu akan muncul lagi pertanyaan. Wah, ini dia nggak motong pasal 26. Ternyata bisa saja harus ada asumsi lain. Jangan-jangan lawan transaksinya luar negeri yang punya tax treaty dengan kita dan dia punya COD, dia punya surat keterangan domisili sehingga tidak bisa dipotong PPh pasal 26. Ya, jadi harus kita buka banyak kemungkinan terlebih dahulu sehingga kemudian kita yakin pada opsi yang mana kemungkinan tersebut ya, tidak langsung kita kunci pada salah satu jenis pemotongan pajak. Contoh bagusnya tadi baik pada dua kelompok misalnya pada saat berbicara ini kok tidak equal nih antara beban gaji, beban upah tenaga kerja yang ada di PPh Badan, di laporan keuangan, di SPT Badan dengan yang dilaporkan di SPT masa PPh pasal 21. Di situ kan Anda buka opsi banyak nih, ada beberapa opsi. Ya, yang pertama jangan-jangan memang ada pembayaran gaji yang belum dipotong PPh pasal 21. Meskipun harusnya kita juga membuka peluang. Ya, jangan-jangan juga memang dia menjadi beban gaji tapi tidak dipotong PPh pasal 21 karena ada faktor pemberian dalam bentuk natura misalnya, yang otomatis tidak juga objek PPh pasal 21. Ya.
tinggal nanti ditelusuri di beban gajinya itu dikoreksi atau tidak. Atau jangan-jangan natura yang termasuk yang diperbolehkan. Ya, jadinya tetap akan terjadi perbedaan. Atau ketika kemudian alternatif kedua, oh jangan-jangan dia markup beban nih, yang benar di PPh 21. Bebannya ini, beban gajinya ditinggikan. Ya, itu salah satu dugaan. Ya, jadi kita ngasih beberapa alternatif, kalau begini kemungkinannya ini, atau kalau enggak ini, kalau enggak itu. Ya. Nah ini cara yang bagus ya di dalam menganalisis. Jangan langsung kita kerucutkan pada satu kemungkinan, tapi bukalah beberapa kemungkinan. Lalu dari beberapa kemungkinan itu bisa kita dalami lebih sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah itu catatan tambahan dari saya untuk melengkapi apa yang sudah dipaparkan secara umum. Apa yang disampaikan sudah cukup bagus ya, teman-teman sudah punya basic ya bagaimana menganalisis dan bisa mengait-ngaitkan dengan apa yang ada di dalam pelaporan SPT baik masa output maupun dalam SPT masa PPN. Nah, itu saja tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Jadi secara sederhana, mau nggak mau teman-teman harus ingat semua ya teori-teori tentang PPh, potong pungut, teori-teori tentang PPN gitu ya. Semuanya harus memadai sehingga ketika kita mau mencoba mengambil sebuah kesimpulan dari analisis itu sudah menyiapkan berbagai kemungkinan ya, berbagai kemungkinan apakah ini objek pajak atau tidak. Kalau ini objek pajaknya apa saja? Apakah ada kemungkinan dia dikenakan pajak atau pasti dikenakan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas presentasi dan partisipasi dari teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di perkuliahan kita yang akan datang. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa senantiasa jaga imunitas, ya, jaga imun, jaga aman, ya, jaga jarak, dan juga jaga iman. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.